Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga sehat dan semoga adik-adik tetap semangat berlatih matematika. Hari ini kita akan berlatih tentang transformasi fungsi, khususnya tentang translasi atau pergeseran. Nah, adik-adik yang sudah belajar translasi di sekolah, jika menonton video ini tentu akan lebih mantap lagi. Semoga lebih mantap lagi. Ya, saya akan jelaskan pertama-tama sedikit tentang bagaimana konsep translasi ini. Ya, oke. Nah, kita masuk ke rumus dulu ya, bentuk umumnya. Ya. Bila ada suatu fungsi berbentuk Y sama dengan fx. Nah, Y sama dengan fx, lalu ditranslasi. Translasi oleh translasi AB. Maka bayangannya adalah Y min B sama dengan fx min A. Nah, itu adik-adik ya. Nah, ini adalah kurva mula-mula, ini adalah kurva bayangannya. Nah, kalau A-nya positif, artinya dia digeser ke kanan. Ya, kalau A-nya negatif, berarti digeser ke kiri. Grafiknya digeser ke kiri. Kalau B-nya lebih besar daripada 0, berarti grafiknya geser ke atas. Kalau B-nya kurang daripada 0, berarti grafiknya geser ke bawah. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perubahannya ya. Jadi kalau Y, maka dia berubah menjadi Y dikurang B. Kalau X, berarti dia berubah menjadi X dikurang A. Nah, begitu perubahannya. Nah, kalau bentuk fungsinya seperti ini, f, x, Y sama dengan K. Nah, misalnya begini, berarti kita bisa menuliskan dia bentuknya akan menjadi f x kurang a, y kurang b sama dengan k, gitu ya. Jadi x-nya dikurang a, x-nya berubah menjadi x min a, y-nya berubah menjadi y min b. Nah, kita boleh menuliskan seperti ini atau seperti ini. Ya, kita langsung masuk ke contoh-contohnya. Nah, oke, ini sudah saya siapkan. Yang pertama, tentukan hasil translasi dari fungsi berikut ya. Fungsinya ini ya. Nah, ini nggak usah kita lihat dulu. Ya, Y sama dengan 2X kuadrat ditranslasi oleh 24. Nah, artinya apa? 2 ke kanan dan 4 ke atas ya. Geser 4 ke atas. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya adalah Y-nya, nah Y-nya ini dikurangi dengan 4. Dikurang 4 sama dengan 2X. Nah, X-nya dikurangi dengan 2. X-nya berubah menjadi X min 2. Pangkat 2. Nah, begini hasilnya ya. Adik-adik boleh biarkan begini atau boleh dijabarkan lagi. Y min 4 sama dengan 2. Nah, ini adik dijabarkan jadinya X kuadrat min 4X ditambah dengan 4. Nah, adik-adik yang belum paham penjabaran ini caranya begini ya. Misalnya ada A dikurang B pangkat 2, ini boleh dijabarkan jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu. Ya. Nah, Y min 4 sama dengan 2X kuadrat min 8X ditambah 8 ya. Kali adik-adik ya. Ini kali ini dapat segini, ini kali ini dapat segini, ini kali ini dapat segini ya. Nah, berarti Y sama dengan 2X kuadrat min 8X ditambah 8. Nah, ini min 4-nya ya. Pindah ke kanan jadi plus 4 begitu ya. Nah, jadi Y sama dengan 2X kuadrat min 8X ditambah 12. Nah, jadi hasil dari fungsi yang
pertama ini adalah seperti ini. Ya, saya rasa sudah jelas. Sekarang kita akan bahas yang bagian B. Nah, jadi ini nggak usah dilihat. Kita lihat bagian yang B. Translasinya 23, artinya pergeserannya 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, berarti jadinya apa? Jadinya Y-nya ya, adik-adik Y-nya berubah menjadi Y-3. Sama dengan 3 kali. Nah, X-nya berubah menjadi X dikurang 2. Gitu ya. Karena gesernya 2 satuan ke kanan. Jadi X min 2 ya. Terus ini min 2 ini tetap ya. Nah, min 2. Nah, lalu kita sederhanakan. Y min 3 sama dengan 3. Nah, ini dijabarkan jadinya X kuadrat min 4X ditambah 4. Ya, dikurang 2. Sehingga Y sama min 3 sama dengan, ada dikalikan ini ya. 3X kuadrat. Nah, ini kali ini min 12X. Nah, ini kali ini berarti plus 12. Kurang 2. Ya, Y min 3 sama dengan 3X kuadrat min 12X. Oke, nah ini dikurangi ya, 12 kurang 2 jadi plus 10. Ya, Y sama dengan 3X kuadrat min 12X ditambah 10. Nah, min 3-nya saya pindahin ke kanan jadi plus 3. Ya, min 12X ditambah 13. Ya, jadinya hasilnya seperti ini. Bayangannya seperti ini adik-adik. Oke, saya rasa yang kasus yang B sudah jelas. Nah, mari kita lihat sekarang contoh yang 1C. Ya. Nah, 1C ini berarti nggak usah dilihat. Ya, bayangannya bagaimana? Y-nya dikurangi dengan 0. Jadi Y dikurang 0 sama dengan, nah X-nya dikurang dengan 3. 2 per X min 3. Nah, sehingga jadinya Y sama dengan 2 per X min 3. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Nah, baik, yuk. Saya rasa sudah jelas. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh nomor 2. Nah, ini ya. Tentukan translasi dari transformasi berikut. Ya, sekarang ditanya transformasinya. Nah, ini adalah bayangannya ya, adik-adik ya. Nah, ini nggak usah dilihat. Nah, tentukan translasi. Misalkan translasinya adalah seperti ini adik-adik ya. Translasinya adalah A, B gitu ya. A, B. Nah, adik-adik perhatikan ininya. Bentuk X-nya sama ya. Jadi X kuadrat tambah 3X. X kuadrat tambah 3X gitu ya. Nah, jadi si X-nya ini kita boleh katakan tetap bentuknya ya. Sehingga dia nggak memiliki pergeseran kanan kiri. Sehingga A-nya ini adalah 0. Nah gitu ya. 0B. Nah jadi pergeserannya kita asumsikan adalah 0B karena bagian ininya tetap begitu ya. Jadi yang berubah adalah yang ini aja. Nah dari sini kita akan mencari bayangan jika fungsi ini digeser sejauh 0B. Maka bayangannya adalah Y min B gitu ya. Jadi Y-nya dikurang dengan B sama dengan X min 0 pangkat 2 ya. X-nya dikurang 0 gitu ya. Ditambah 3 kali X dikurang 0. Nah gitu ya. Minus 4. Ya. Ini Y sama dengan, nah ini tentu saja jadi X kuadrat. Ini jadi 3X. Nah ini min 4. Nah ini min B pindah ke kanan jadi plus B. Nah sekarang ini disamakan ya. Bentuk ini kan sama dengan yang ini. Ya, berarti yang ini sama aja dengan 4 nilainya ya. Nah jadi min 4 ditambah B sama dengan 4 ya. Saya ulang, min 4 ditambah B sama dengan 4. Nah berarti B-nya sama dengan
8. Nah, jadi translasinya bentuk translasinya yaitu 0B sama dengan 0,8. Nah, artinya apa? Dia digeser 8 satuan ke atas ya. 8 satuan ke atas begitu. Ya, oke, saya rasa udah jelas yang 2A. Kita lanjut ke yang 2B. Nah, ini nggak usah dilihat. Nah, sekarang mari kita lihat perubahannya. X-nya ternyata berubah menjadi X ditambah 2. Nah, Y-nya juga yang ini ya, perubahannya ya, ada berubah berarti pergeserannya ada pergeseran kanan kiri sekaligus atas bawah. Nah, kita misalkan pergeserannya adalah AB gitu ya. Nah, maka fungsi yang ini kita geser sejauh AB. Maka bayangannya jadi Y dikurang B. Ya, Y-nya dikurang B sama dengan 3X dikurang A. Jadi X-nya dikurang dengan A. Lalu ditambah 4. Nah, ini jadinya Y sama dengan 3 pangkat X min A ditambah 4. Nah, ini min B-nya pindah ke kanan jadi plus B. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ini ya. X ditambah 2. Terus di sini X min A. Iya. Nah, artinya apa? Artinya si min A ini sama aja dengan plus 2 gitu ya. Nah, jadi min A-nya sama dengan 2 ya. Min A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya yang ini sekarang 4 tambah B itu sama aja dengan 6. Jadi 4 ditambah B sama dengan 6. Maka B-nya sama dengan 6 dikurang 4. Sehingga B-nya sama dengan 2. Nah, jadi translasinya adalah AB itu sama dengan A-nya min 2. Ya, B-nya 2. Nah, artinya apa? Artinya digeser 2 satuan ke, ya, 2 satuan ke kiri karena negatif ya. Kiri. Lalu 2 satuan ke atas ya. Oke, 2 satuan ke atas. Nah, ini karena positif ya. Baik, oke. Jadi yang ditanya adalah tentukan translasinya. Adik-adik boleh membuatnya seperti ini atau dalam bentuk kata-kata seperti ini ya. 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Ya, saya rasa udah cukup jelas. Mari sekarang kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Nah, diketahui grafik fungsi. Nah, ini ada grafik fungsi seperti ini ya. Y sama dengan fx. Buatlah gambar grafik translasi berikut. Y sama dengan fx minus 2, Y sama dengan fx tambah 3, Y sama dengan x min 1 ditambah 4. Ya, untuk kasus yang pertama, X-nya tidak ada perubahan. Ya, berarti dia hanya pergeserannya atas bawah. Nah, kalau kasus yang B, X-nya berubah. Nah, jadi kalian ada lihat di sini X-nya dia berubah menjadi X tambah 3. Berarti ada perubahan X-nya, berarti kiri kanan pergeserannya. Nah, selanjutnya untuk kasus yang C, nah X-nya berubah. Nah, begitu juga Y-nya berubah ya. Jadi ada pergeseran kanan kiri sekaligus atas bawah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini sudah saya buatkan gambarnya di aplikasi. Ya, nah saya terangkan bagaimana cara menggambarnya. Ya, kita bahas yang A dulu. Ya. Nah, ini sudah saya plotkan ya gambar yang tadi ternyata bentuknya 2 pangkat X ditambah 1 ya. Nah, dalam hal ini adik-adik tidak perlu mengetahui apa persamaan dari grafik tersebut ya. Kita hanya diminta untuk bagaimana gambar grafiknya setelah ditranslasi gitu ya. Nah, adik-adik yang sudah terlatih tentunya tahu bahwa translasi ini adalah pergeserannya 2 satuan ke bawah gitu ya. Nah, baik, saya akan buatkan secara matematis yaitu apabila Y sama dengan Fx gitu.
Nah, digeser, ditranslasi sejauh 0B. Nah, di sini kenapa saya tulis 0? Karena X-nya tidak ada perubahan ya. Nah, X-nya tidak ada perubahan. Maka yang berubah adalah yang B-nya saja ya. Nah, maka bayangan si ini akan menjadi Y min B sama dengan F X dikurang 0 gitu ya. Nah, jadi Y sama dengan Fx ditambah dengan B. Nah, adik-adik lihat di sini ya. Min 2 itu sama aja dengan B gitu ya. Nah, jadi B sama dengan min 2. Nah, artinya translasinya sama dengan 0 min 2. Nah, terlihat di sini bahwa dia digeser 2 satuan ke bawah gitu ya. Nah, tadi saya bilang ada yang sering berlatih pasti tahu dengan cepat. Oh, ini digeser 2 satuan ke bawah. Nah, baik, mari kita geser ya. Ini grafik mula-mula ya. Nah, patokannya ini aja Dede ya. Ini digeser 2 satuan ke bawah. Jadi mula-mula 0,2 maka dia geser ke bawah, maka titiknya jadi di sini gitu ya. Nah, ini juga begitu ya, digeser 2 satuan ke bawah, nah jadinya di sini ya. Nah, ya. Begitu juga sumbu X ini ya, ini sumbu X ya. Seolah-olah juga bergeser 2 satuan ke bawah. Nah, kira-kira di situ ininya sumbu X-nya. Jadi dia akan menjadi Y sama dengan min 2 gitu ya. Oke, kita gambar grafiknya. Nah, ini dia. Ini geser ke bawah jadi di sini. Ya. Nah, gitu ya. Set. Ah, sorry ya. Set. Nah, kira-kira begitu pergeserannya. Ya, oke. Jadi semua ini ada di tinggal geser ke bawah 2 satuan. Nah, sehingga grafiknya seperti ini ya. Nah, ini grafik cakepnya. Jadi tadinya dia 2 berubah jadi, nah, tadinya dia 4 berubah jadi sini ya. Oke. Dia geser 2 satuan. 2 satuan jadi di sini dia. Nah, gitu ya. Ya, terus yang ini jadinya di sini. Gitu ya. Geser 2 satuan ya. Ini dia. Nah, baik. Jadi gambar grafiknya seperti ini adik-adik ya. Kasus yang A ya, 3A. Yuk, saya akan lanjut dengan kasus yang B. Clear dulu. Ya. Nah, ya kita coret yang ini ya. Ini enggak penting ya. Nah, baik, jadi grafiknya sudah saya gambarkan, sudah plot ya. Nah, ini saya plot, dia ada plus 3-nya. Jadi X-nya berubah menjadi X tambah 3. Nah, tapi kita nggak usah yang pikirkan yang eh, apa persamaan fungsinya. Nah, terlihat di sini ada yang rajin berlatih pasti tahu, oh ini gesernya 3 satuan ke kiri. Ya, X plus 3 ke kiri berarti ya. Nah, saya akan tunjukkan secara matematis, secara analitik, Y sama dengan Fx ini mula-mula ditranslasi oleh AB begitu ya. Nah, berarti di sini A ini 0 gitu ya. Nah, mengapa saya tulis 0? Karena yang berubah adalah X-nya saja. Berarti yang bergeser adalah X-nya ya, kiri kanannya ya. Nah, atas bawahnya nggak ada. Nah, berarti ini bayangannya adalah Y dikurang 0 sama dengan F X dikurang A. Gitu. Jadi Y sama dengan F X dikurang A. Nah, berarti si plus 3-nya ini sama aja dengan min A. Begitu ya. Jadi min A sama dengan 3. Jadi A-nya sama dengan min 3. Nah, berarti translasinya adalah A0, A-nya diganti dengan min 3. Nah, gitu adik-adik. Ya, jadi terlihat bahwa pergeserannya 3 satuan ke kiri gitu ya. 3 satuan ke kiri. Nah, mari kita cek ya. Ini geser 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Nah, jadi dia di sini ya. Kita cek ya. Oke, mana dia? 1, 2, 3 ini dia. Mula-mula di sini. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Terus titik yang ini ya geser 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini dia ya. Oke, mana dia tadi sini? Ya, tadinya dia di sini ya.
Tadinya di sini geser 1, 2, 3. Nah, sini dia ya. Terus yang mana ini digeser 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Nah, jadi adik-adik boleh menggambarnya seperti ini. Set. Nah, gitu ya pergeserannya. Ya, oke. Ya, sehingga didapat grafik seperti ini. Set. Ya, ini min 4,1 ya. Min 4,1. Min 4, nah ini dia ya. Tuh, yang garis merah yang saya gambar. Nah, gitu ya. Set. Ya, oke. Jadi intinya adik-adik tinggal ini yang merah ini digeser 3 satuan ke kiri, gitu ya. 3 satuan ke kiri ya. Maka grafiknya jadi seperti ini. Nah, baik kita lanjut kasus yang ketiga. Tapus. Ya, nah ini kasus 3 sudah saya gambar. Nah, saya terangkan bagaimana cara mendapatkannya ya. Nah, ini nggak usah dilihat. Nah, kita tahu kalau ini pergeserannya pasti 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Nah, baik akan saya buktikan secara analitis. Y sama dengan Fx. Translasinya adalah AB. Ya, nah maka ini bayangannya adalah Y min B sama dengan Fx dikurang A. Nah, berarti Y sama dengan Fx dikurang A ditambah dengan B. Nah, terlihat di sini bahwa ini minus 1, ini minus A. Nah, berarti minus A sama dengan minus 1. Nah, berarti A-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini B ya plus B sama dengan plus 4. Nah, jadi sudah langsung bahwa B-nya sama dengan 4. Sehingga translasinya adalah 1, 4. Nah, yang artinya pergeserannya 1 satuan ke atas. Sorry, ke kanan ini ya. Ke kanan. Ya, jadi 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini kita geser 1 satuan ke kanan. Tak gitu ya. Terus 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia jadinya di sini ya. 0,5. Nah, ini dia adik-adik ya. 0,5. Terus yang ini 0,2 ya. 0,2 ini geser ke kanan 1 satuan. Set. Terus 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di 1,6 dia ya. Mana dia 1,6? 1,6. Nah, ini dia. Oke. Terus yang mana pergeserannya lagi ya? Saya rasa udah cukup ya. Nah, jadi ini digeser jadi di sini, ini digeser jadi di sini ya. Nah, sedangkan sumbu X-nya ini ya, jadi Y sama dengan 0. Pergeserannya jadi di mana coba? Pergeseran sumbu X-nya ya. Geser 4 satuan ke atas ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi si sumbu X-nya seolah-olah di sini dia ya. Menjadi Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 ya. Nah, jadi grafiknya kira-kira begini. Set. Nah, gitu ya. Ya, oke. Ya, ini digeser 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Nah, ada dia bisa lihat grafiknya ya. Si sumbu X-nya seolah-olah bergeser jadi di sini ya. Jadi Y sama dengan 4. Nah, titik ini geser jadi di sini ya. Sorry, yang ini ya. Ini jadi di sini ya. Terus yang ini jadi di sini. Nah, patokannya begitu ya. Ada dia tinggal gambar. Set. Nah, gitu ya. Oke. Baik, saya rasa udah cukup jelas untuk kasus yang 3C. Oke, saya hapus. Kita lanjut. Nah, untuk nomor 4. Tentukan bayangan dari Y sama dengan harga mutlak X ditambah 2X oleh translasi. Nah, ini gampang aja. Y minus. Nah, jadi Y-nya dikurang dengan 4. Y min 4 sama dengan harga mutlak X min
6 ya. X-nya dikurangi dengan 6. Ditambah 2 kali X. Nah, X-nya dikurang dengan 6. Ya, sehingga Y min 4 sama dengan harga mutlak X min 6 plus 2X minus 12 ya. Ini kali ini ya. Berarti Y sama dengan harga mutlak X min 6 plus 2X min 12. Nah, ini min 4 saya pindahkan ke kanan jadi plus 4. Sehingga Y sama dengan harga mutlak X min 6 plus 2X minus 8. Ya, jadi jawabannya seperti ini. Hasil translasinya adalah seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Nah, yang kelima ya. Hasil translasi dari suatu fungsi Y kuadrat sama dengan X yang mengalami pergeseran dua satuan ke kanan ke arah sumber X positif menjadi Y kuadrat sama dengan X min 2. Berdasarkan definisi, berikan penjelasan kalian. Ya. Nah, ini konsepnya sama aja adik-adik ya. Y kuadrat sama dengan X. Translasinya adalah dua satuan ke kanan. Ya, 0 satuan atas bawah ya. 2 ke kanan ya. Nah, berarti hasilnya adalah Y dikurang 0. Ya, Y-nya ada dikurangi 0. Lalu pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nah, sama dengan X-nya ada dikurangi 2 ya. X min 2. Sehingga Y kuadrat sama dengan X minus 2. Ya, oke. Sudah betul apa yang diberikan oleh soal tersebut ya. Nah, baik. Kita lanjut. Ya, baik. Nah, ini soal yang berpikir kritis ya. Translasi fungsi. Nah, jadi ini kita anggap aja Y sama dengan ya. Y sama dengan X ditambah 1, X minus 3. Nah, translasi yang pertama adalah A0 gitu ya. Nah, translasinya adalah A0. Nah, yang mana A-nya adalah min 3. Nah, min 3 ini 0. Nah, ini artinya dia gesernya ke kiri ya. Ke kiri sejauh 3 satuan. Nah, bayangannya apa? Nah, bayangannya gampang aja adik, Y dikurang 0 ya. Y-nya dikurang 0 sama dengan, nah, X-nya dikurang min 3. Nah, X dikurang min 3. Nah, lalu tambah 1. Ya, terus X-nya ini dikurang dengan min 3. X min 3 gitu ya. Terus ini min 3. Ya, sehingga jadinya Y sama dengan X ditambah 3 plus 1, X ditambah 3 min 3. Nah, sehingga Y sama dengan X ditambah 4 kali X gitu ya. Nah, adik-adik bisa kalikan X kali X jadi X kuadrat. X kali 4 jadi plus 4X. Nah, jadi hasilnya seperti ini setelah pergeseran ke kiri sejauh 3 satuan. Ya, kita akan lanjut yang pergeserannya yang ini ya. Untuk B sama dengan 2. Nah, kita anggap Y sama dengan X ditambah 1, X dikurang 3. Nah, translasinya adalah 0B. Nah, yang mana B-nya adalah 2. Yang artinya dia geser ke atas sejauh 2 satuan. Nah, bayangannya jadi apa? Ya, Y dikurang 2. Ya, Y-nya dikurang 2. Sama dengan X-nya dikurang dengan 0 gitu ya. X0 ditambah 1. X dikurang 0 dikurang 3. Nah, Y min 2 sama dengan X ditambah 1, X dikurang 3. Nah, adik-adik bisa jabarkan ya. X kali X dapat X kuadrat, X kali min 3, min 3X, 1 kali X dapat X, 1 kali min 3, min 3. Nah, sehingga jadinya Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini disederhanakan jadi min 2X. Ini min 3. Nah, min 2-nya kita pindah ke kanan jadi plus 2. Sehingga jadinya Y sama dengan X kuadrat min 2X dikurang 1 ya. Jadi hasilnya begini adik-adik ya. Tentukan nilai A dan B yang lain. Nah, jika fungsi ini ya, fungsi yang sama ditranslasi masing-masing ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri. Ya. Nah, di sini adik-adik dituntut kreatif
untuk menentukan A dan B-nya. Berapa aja boleh ya. Nah tadi A-nya udah yang positif. Nah sekarang coba A yang negatif ya. Contoh ya. Y sama dengan X ditambah 1, X dikurang 3. Nah coba aja translasinya yaitu AB, A0 ya. Nah ini A0 ya. Tapi A-nya bukan negatif tetapi positif. Nah misalnya 4 ya. 40. Nah, ini artinya dia digeser kemana? Ke kanan ya. Oke, tadi dia digeser ke kiri, sekarang ke kanan ya. Ke kanan sejauh 4 satuan. Nah, bayangannya jadi apa? Ya, bayangannya Y dikurang 0 ya. Si Y-nya ini dikurang dengan 0. Sama dengan X dikurang 4. Nah, jadi si X-nya ini dikurangi dengan 4 ya. Lalu plus 1. Nah, satunya dari sini ya. Terus X-nya ini dikurangi 4. Ya, lalu minus 3. Ya, tinggal disederhanakan. Y sama dengan X min 3, X min 7. Gitu ya. Nah, Y sama dengan X kali X dapat X kuadrat, X kali min 7, min 7X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 7 plus 21. Sehingga Y sama dengan X kuadrat min 10X ditambah 21. Ya, oke. Nah, jadi segini hasilnya jika A-nya 4. Baik, kita lanjut lagi untuk kasus yang B ya. Nah, sekarang yang ini tetapi kita pilih B-nya yang negatif. Nah, contoh ya, Y sama dengan X ditambah 1, X dikurang 3. Translasinya adalah 0B. Nah, yang mana B-nya saya pilih misalnya min 5. Ya, adik-adik bisa kreatif ya. Pilih B yang lainnya. Nah, ini artinya gesernya kemana? 5 satuan ke bawah ya. Sorry, ke bawah. Ya, yang ini berarti ke bawah ya. Ke masing-masing ke bawah ya. Ke bawahnya ya. Nah, kalau ini tadi ke atas, nah sekarang ke bawah. Nah, sehingga bayangannya jadi apa? Y minus. Ya, Y dikurangi dengan min 5. Ya, sama dengan X dikurang. Nah, ini X-nya kurang 0 ya. Ditambah 1. Nah, begitu juga yang ini X-nya dikurang 0 dikurang 3. Y tambah 5 sama dengan X ditambah 1, X dikurang 3. Ya, oke kita jabarkan X kali X, X kuadrat min 3X ditambah X dikurang 3. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, 5-nya pindah ke kanan jadi min 5. Sehingga jadinya Y sama dengan X kuadrat min 2X dikurang 8. Nah, gitu adik-adik ya. Ya, silakan berpikir kreatif, pilih A dan B yang lain jika adik-adik menyukainya ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Pak Ahmad menentukan hasil translasi dari fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X. Ya, ke kanan sejauh 2 satuan. Jadi Y sama dengan 2 pangkat X. Translasinya ke kanan sejauh 2 satuan. Ya, ke bawah nggak ada ya. 0 berarti ya. Atas bawahnya nggak ada. Ya, sehingga hasilnya menjadi yang ini ya. Sehingga Pak Ahmad menyimpulkan bahwa definisi 1,2 pasti berlaku pada setiap fungsi eksponen seperti Y sama dengan 2 pangkat X. Ya, setujukah kalian dengan kesimpulan Pak Ahmad? Nah, baik adik-adik, ayo kita cari bayangannya apa? Bayangannya Y sama dengan Y min 0 ya. Ya, Y min 0 sama dengan 2 pangkat X min 2 gitu ya. Y sama dengan 2 pangkat X min 2 ya. Jadi jawaban Pak Ahmad sudah betul. Apakah berlaku untuk semua fungsi eksponen? Ya, tentu saja berlaku. Contoh Y sama dengan misal ya K pangkat X gitu ya. Ditranslasi misalnya A0 gitu ya. A0. Maka hasilnya jadi Y sama dengan K X min A ya. Jadi seperti itu ya. Ya, ini bentuk umumnya. Juga berlaku untuk eksponen yang lain. Nah, baik, ayo kita lihat latihan yang lain. Nah, ini ya.
Jika suatu fungsi Y sama dengan X-2 dan 6 per X-2 adalah hasil translasi dari fungsi ini, tentukan matrik transformasinya. Gunakan gambar supaya lebih paham ya. Nah, baik, diskusikan dengan temanmu dan sampaikan hasilnya kepada temanmu. Ya, ini saya plot pakai aplikasi adik-adik ya. X plus 1 per X, X min 1 per 1 per X min 1 ya. Nah, adik-adik lihat pergeserannya seperti apa. Nah, untuk melihat pergeserannya dari segi gambar, nah mari kita lihat ya. Nah, ini mula-mula adanya di apa nih ya? Ya, kira-kira 1 lah ini ya. Oke, 1,2 ya. 1,2. Terus ini 2,2 ya. Nah, artinya dia bergeser ke kanan adik-adik ya. Bergeser ke kanan berapa satuan ini bergeserannya? 1 satuan ya. Bergeser 2 satuan ke kanan ya. Sudah ada Bapak. Oh, ininya belum ini ya. Uploadnya salah ini ya. Ini min 1 ya Bapak, geser 1 satuan ya. Oke, ini kita harusnya grafiknya begini ya. Nah, ini salah ini ya. Salah plot ini ya. Jadi kalau digeser 2 satuan, maka ini akan jadi begini ya. Nah, 1, 2. Nah, di sini harusnya dia di sini ya, di angka 3 ya. Ya, ini juga geser ya. Nah, berarti harusnya begitu dia grafiknya ya. Nah, ini juga geser 2 satuan ya. Min 1 geser 1, 2, 3. Nah, di sini dia. Mula-mula dia min 1. Nah, harusnya pergeserannya begitu ya. Ya. Nah, baik. Ayo secara analitis ya. Nah, misalnya kita nggak pakai grafik ya. Y sama dengan X ditambah 6 per X gitu ya. Nah, lalu translasinya pergeserannya adalah AB. Nah, maka bayangannya akan menjadi Y min B sama dengan X min A plus 6 per X min A. Nah, gitu ya. Sehingga Y sama dengan X min A plus B ditambah 6 per X min A. Nah, ada diperhatikan bentuk ini ya. Nah, lalu lihat bawahnya X min 2. Nah, ini ya. X min A. Nah, berarti dari sini dapat dilihat bahwa A-nya sama dengan 2 adik-adik. Ya. Nah, ini min 2, ini min A. Jadi A-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya adik-adik lihat bagian yang ini. Nah, lihat bagian yang ini ya. Jadi min 2-nya ini sama aja dengan min A tambah B. Min A ditambah B sama dengan min 2. Gitu ya. Ya, min A tambah B sama dengan min 2. Nah, A-nya sendiri adalah 2 ya. Sudah kita hitung tadi. Nah, ini min 2 tambah B sama dengan min 2. Jadi B-nya sama dengan 0 ya. Nah, dengan demikian yang ditanya tadi matrik translasinya. Nah, jadi matrik translasinya adalah AB sama dengan 2, 0 ya. Jadi pergeserannya 2 satuan ke kanan ya. 2 satuan ke kanan. Nah, baik. Grafiknya silakan ada di plot di aplikasi ya. Nah, ini enggak usah ya. Salah plot ini ya. Silakan ada di plot bagaimana pergeserannya, perubahannya. Nah, demikian penjelasan saya tentang translasi, pergeseran fungsi. Semoga adik-adik tambah jelas dan tambah mantap. Adik-adik yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Share videonya kepada teman-teman sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.